Kiai Pengging melepaskan sukma dan atmanya. Tubuhnya rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantungnya, dan Sunan Kudus yakin bahwa pada akhir tanya jawab, Sunan Kudus melontarkan kata-kata alif, lam awal, lam akhir, hu, Allah. Kiai Ageng Pengging menjawab, ang, ung, mang, hong. Sunan Kudus diam, lantas menantang secara halus. Yen tebu weruh legini, yen endok weruh dadari. Dalam bahasa Indonesianya, tebu nyata manisnya, apabila telur nyata isinya. Kiai Pengging tersenyum dan berkata, sumangga ing karso. Dalam bahasa Indonesianya, silahkan. Kiai Pengging lantas bersedekap dan meminta Sunan Kudus memperhatikan titik di antara kedua alis mata beliau. Lantas Kiai Ageng Pengging memejamkan mata. Sunan Kudus awas, dia lekat memperhatikan titik di antara kedua alis mata Kiai Ageng Pengging. Suasana lantas berubah. Ruangan di mana Sunan Kudus berada terasa hampa, senyap, dan seolah tanpa suara sama sekali. Beberapa detik kemudian Sunan Kudus mendadak tersentak, manakala dia melihat cahaya terang nan lembut memancar dari titik di antara kedua mata Kiai Ageng Pengging. Cahaya lembut itu menerobos kesadaran Sunan Kudus, dan di sana, di tengah hempasan cahaya tersebut, Sunan Kudus melihat dirinya berada di sana. Sejenak kemudian berubah menjadi wujud Kiai Ageng Pengging. Lantas berubah lagi menjadi wujudnya. Sunan Kudus menutup mata, namun penampakan itu menembus kelopak matanya yang terpejam. Sunan Kudus lantas berkata, saya percaya Nak Mas Pengging, sudah cukup. Kiai Ageng Pengging tersenyum dan cahaya lembut yang memancar dari titik di tengah kedua alis matanya mendadak sirna tanpa bekas. Sunan Kudus membuka matanya dan menatap Kiai Ageng Pengging tajam, sembari berkata, kabarnya Nak Mas Pengging mampu mati sajroning urip sajroning pati. Kanjeng Sunan, saya tahu Kanjeng Sultan Demak menganggap saya sebagai kelilip atau penghalang beliau. Tidak usah berbasa-basi lagi. Saya siap mati sekarang. Saya bisa mengakhiri kehidupan saat ini juga. Tapi kalau saya melakukannya, sama saja dengan bunuh diri. Namun, bunuh diri dalam keyakinan Syiah maupun Islam adalah hal yang tercela. Untuk itu, jadilah perantara kematianku. Sunan Kudus terdiam. Cabutlah keris Kanjeng. Tusuklah siku kananku ini. Saat itulah aku akan melepas sukma dan atmaku dari jasadku. Silahkan. Sunan Kudus segera mencabut kerisnya. Sedangkan Kiai Ageng Pengging sejenak bersedekap, memejamkan mata. Disusul beliau angkat siku kanannya ke depan. Sunan Kudus
menusukkan kerisnya ke siku kanan Kyai Ageng Pengging. Dan di saat itulah Kyai Pengging melepaskan sukma dan atmanya. Tubuhnya rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantungnya. Dan Sunan Kudus yakin bahwa Kyai Ageng Pengging telah wafat. Sejenak beliau membenahi jasadnya, lantas keluar dari bilik agung. Kemudian terdengar ada yang memberikan salam kepada Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus membalasnya, "Waalaikumsalam." Segera Sunan Kudus meninggalkan jenazah Kyai Ageng Pengging, lalu keluar berkumpul dengan ketujuh sahabatnya yang berada di kediaman salah satu penduduk yang ada di Pengging. Setelah berkumpul dengan ketujuh sahabatnya, Sunan Kudus berkata, "Tugas sudah selesai. Marilah kita meninggalkan daerah ini. Pesanku pada kalian, jika keluarga dari Kyai Ageng Pengging mengejar kita, janganlah sekali-sekali kalian melawannya. Teguhkan imanmu dan kuatkan hatimu." Ketujuh sahabat Sunan Kudus menyanggupinya dan mereka berjalan meninggalkan Dukuh Wujilan, tempat ketujuh sahabat Sunan Kudus beristirahat. Nyai Ageng Pengging telah selesai mempersiapkan jamuan makan minum untuk tamunya. Nyai Ageng Pengging segera melapor ke dalam ingin menemui Kyai Ageng Pengging. Di depan pintu kamar, Nyai Ageng Pengging menanti panggilan dari suaminya. Lama dinanti, tak ada suara panggilan. Diperhatikan, tiada suara berbisik dari dalam kamar. Masuklah Nyai Ageng Pengging ke peraduan kamar Kyai Ageng Pengging. Nyai Ageng Pengging segera mendekat dan menyikap tirai. Tampak tirai tertutup rapat. Nyai Ageng segera mendekat dan menyikap tirai yang tertutup rapat. Tak tampak tamunya, namun Kyai Ageng tergolek di atas dipan peraduannya. Kecurigaan timbul dalam hatinya. Segera dipegang tubuh Kyai Ageng Pengging. Dirabanya, namun tetap tergolek di atas papan kantilnya. Tak bersuara dan tak berucap lagi. Beliau sudah muksa. Kembali ke zaman kamulyan sejati. Nyai Ageng Pengging menyadari bahwa suaminya telah meninggal dunia. Menjeritlah Nyai Ageng Pengging sekuat-kuatnya. Geger seluruh pura Kapenggingan. Kaula Sentana berteriak-teriak mengatakan bahwa Pengging telah kemasukan mata-mata musuh. Berkumpullah segenap rakyat Pengging, satu tekad akan bela pati dengan Kyai Ageng Pengging. Para wadyabala tidak berhasil mengejar musuh-musuhnya. Merasa sedih, terkecoh oleh perbuatan siasat musuhnya yang telah berhasil membunuh Kyai Ageng Pengging. Para sentana laki-laki perempuan sekalipun, Nyai Ageng Pengging tak ada henti-hentinya mereka menangis. Tak ada yang diingat kecuali terbayang bayangan akan mendiang Kyai Ageng Pengging. Junjungannya, mereka merasa begitu terharu
dikarenakan mangkatnya Ki Ageng Pengging Joko Tingkir yang masih berusia 10 tahun. Demikian sahabat, kisah meninggalnya